Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita dapat berkumpul kembali guna mengikuti pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti bab 8. Bagaimana kabar semuanya? Sehat Ki? Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita akan membahas tujuan yang pertama di pelajaran 8 ini, yaitu arti kerjasama beserta contohnya. Mungkin anak-anakku sekalian ada yang sudah tahu apa itu arti kerjasama? Ya, jangan makin malu-malu. Jadi mungkin ada yang sudah berpikir ya, atau ada yang sudah tahu apa itu kerjasama, mungkin sering mendengarkan di lingkungan sekitar kita, atau bahkan sudah mengalaminya. Ya, jadi Ibu Guru akan menjelaskan lebih terperinci lagi. Jadi kalian perhatikan ya. Jadi, Ibu Guru akan menjelaskan arti dari kerjasama. Jadi kerjasama artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Ya, kerjasama dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi, mengapa kita perlu kerjasama? Karena manusia adalah makhluk sosial, di mana kita sebagai manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, kita harus menerapkan sifat kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi mungkin di sini ada yang sudah bisa menebak ya. Ya, ada yang sudah mulai paham apa itu arti dari kerjasama. Jadi, Ibu Guru bisa tambahkan, dengan bekerja sama, pekerjaan yang tadinya berat ya menjadi ringan, serta pekerjaan yang tadinya bisa kita kerjakan lama ya dapat cepat selesai. Jadi, kerjasama termasuk elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik itu dalam keluarga kita, komunitas, organisasi, maupun masyarakat secara luas, di mana kerjasama menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan membantu individu serta kelompok untuk mencapai potensi terbaik mereka. Jadi, dalam masyarakat yang saling tergantung, kerjasama bukan hanya pilihan, tetapi dia merupakan suatu kebutuhan. Ya, jadi itu kalian perlu pahami ya. Jadi kerjasama itu istilahnya dia meringankan, tidak memberatkan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bekerja sama, yaitu yang pertama, ya kerjasama hendaknya saling menguntungkan, tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan. Terus yang kedua, kerjasama kita lakukan untuk pekerjaan yang baik. Yang ketiga, pembagian tugas dilakukan secara adil, tidak berat sebelah. Artinya dia di sini imbang. Ya. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah peduli terhadap anggota kelompok serta saling menghormati dan menghargai. Ya. Jadi itu ada 4 hal-hal yang harus diperhatikan dalam kerjasama. Iya. Di sini saya bisa jelaskan bagaimana kerjasama bagi kita sebagai peserta didik. Ya, jadi di sini adalah kemampuan untuk bekerja sama dalam suatu kelompok atau tim untuk mencapai tujuan bersama.
Jadi ini merupakan keterampilan penting yang membantu kita sebagai peserta didik tidak hanya dalam pembelajaran di sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja di masa depan. Jadi, ibu guru akan memberikan beberapa contoh bentuk kerjasama yang perlu dilakukan peserta didik. Ya, jadi yang pertama adalah ya peserta didik atau siswa bekerja sama menyelesaikan proyek seperti presentase dan laporan. Terus kerjasama yang kedua, ya misalnya dalam diskusi kelas, peserta didik atau siswa saling berbagi pendapat, ide, dan solusi untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, di mana dalam kegiatan ekstrakurikuler misalnya contohnya pramuka ya, ya siswa belajar bekerja sama untuk menyelenggarakan acara yang diselenggarakan di sekolah. Dan yang terakhir contohnya di sini adalah kerja bakti yang sering kita lakukan sehari-hari sebelum kita memulai pelajaran. Jadi kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah atau ruang kelas secara bersama-sama. Jadi, anak-anakku semua sudah paham kerjasama? Ya, tadi ibu guru sudah jelaskan apa-apa saja ya yang perlu kita lakukan dan contohnya apa saja yang bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Jadi, sebagai kesimpulan tentang arti kerjasama bagi peserta didik atau siswa adalah bahwa dengan kerjasama merupakan keterampilan penting yang membantu siswa belajar untuk saling mendukung, ya, berbagi tanggung jawab, serta mencapai tujuan bersama. Melalui kerjasama, siswa dapat mengembangkan nilai-nilai seperti toleransi, komunikasi yang efektif, saling menghormati, dan kemampuan memecahkan masalah secara kolektif. Selain itu, kerjasama juga dapat memperkuat persatuan, membangun kepercayaan antar individu, serta mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan di kehidupan sosial dan profesional mereka di masa depan. Ya, jadi cukup sekian penjelasan yang Ibu Guru jelaskan pada hari ini. Ya, semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.